Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mengajar yaitu di mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti yang berjudul Al-Kuliyatul Khamsah, yaitu 5 prinsip dasar agama Islam. Baiklah, di buku pegangan siswa SMA di bab 9 judulnya Al-Kuliyatul Khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Adapun tujuan pembelajarannya adalah peserta didik diharapkan dapat menjelaskan implementasi Al-Kuliyatul Khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam. Kemudian peserta didik mampu menganalisis implementasi Al-Kuliyatul Khamsah. Kemudian peserta didik dapat menyajikan paparan tentang, bisa mempresentasikan Al-Kuliyatul Khamsah. Kemudian peserta didik mampu menyatakan bahwa ketentuan Al-Kuliyatul Khamsah, 5 prinsip dasar hukum Islam, adalah ajaran agama Islam, walaupun di Al-Quran tidak dijelaskan secara detail, tapi para ulama menjabarkan itu semuanya menjadi 5 prinsip dasar agama Islam. Kemudian peserta didik dapat menumbuhkan peduli dan kepekaan sosialnya, timbul rasa pedulinya, timbul kepekaannya, sensitifnya terhadap hubungan sosial masyarakat, sehingga semua prinsip dasar hukum Islam itu dapat terjaga dengan baik. Baik, kita mengarah kepada pendapat ulama menurut Asy-Syatibi dalam istilah maqasidus syariah atau dengan bahasa lain Al-Kuliyatul Khamsah. Terdapat 5 prinsip umum syariah yang bertujuan untuk mewujudkan maslahah. Jadi tujuannya itu adalah kemaslahatan bagi kehidupan manusia, faedah bagi kehidupan manusia dan akhirat. Apa dia maqasid syariah? Pertama, menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta atau mal. Menjaga agama disebut dengan hifzuddin, menjaga jiwa disebut dengan hifzun nafs, menjaga akal disebut hifzul aql, menjaga keturunan disebut dengan hifzun nasl, menjaga mal atau harta disebut dengan hifzul mal. Baik, masuk ke slide berikutnya, yaitu menjaga agama. Dalil tentang menjaga agama terdapat Quran surah An-Nahl ayat 125. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Berseru, berdakwah, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ketika berdebat, ketika menjumpai perbedaan pendapat, maka tempuhlah jalan yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat, siapa niatnya yang lurus, siapa niatnya ikhlas, siapa niatnya yang baik dari jalannya, dan Dia lebih mengetahui siapa yang tersesat. Quran surah An-Nahl ayat 125. Dalil tentang menjaga agama juga terdapat Quran surat Muhammad ayat 7. Ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurukum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kita menjaga agama Allah, menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita. Begitu dalam surah Al-Kafirun, lakum dinukum waliyadin. Ini saling menghargai, saling menghormati perbedaan keyakinan. Baik, di slide berikutnya yaitu apa itu menjaga agama.
menjaga agama berarti menjaga semua hal yang berkaitan dengan agama, baik hubungan dengan sang pencipta maupun sama manusia. Karena yang menjalani agama adalah manusia, maka kita harus bisa menjaga hubungan baik terhadap manusia, apalagi kita menjaga hubungan baik kepada Allah. Bagaimana caranya? Setelah kita mengetahui pengertian menjaga agama, menjaga hubungan dengan Allah, menegakkan dan membela agama Islam dari penyimpangan, dibela Islam ini, diprotek Islam ini dari penyimpangan-penyimpangan, dan berjuanglah ketika terjadi penistaan agama. Kemudian menjaga hubungan antara sesama manusia, menjaga hubungan antara sesama, karena kita ini adalah yang menjalani syariat Allah itu, maka janganlah sampai kafir mengkafirkan, bid'ah membid'ahkan. Oke. Baik, terus slide berikutnya, menjaga agama. Bagaimana pelaksanaan menjaga agama sebagai seorang pelajar? Bagaimana cara menjaga agama? Belajarlah dengan sungguh-sungguh, taat, patuh terhadap peraturan syariat Islam. Apa manfaat menjaga agama? Agama Islam menjadi pedoman hidup manusia. Apa manfaatnya? Apa yang bisa diambil setelah kita mengetahui dan menjalankan menjaga agama? Pedoman hidup, bisa menjadi pedoman hidup. Tak hilang dia di muka bumi ini. Agama Islam terpelihara. Eksistensinya, keberadaannya itu tetap ada dengan dakwah. Dijauhkan dari hal yang merusak agama. Karena dia terjaga, karena dia terpelihara, maka tidak ada hal yang merusak, tidak ada yang menista, tidak ada penistaan dalam agama Islam. Baik. Masuk slide berikutnya, dalil tentang menjaga jiwa. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ajli zalika katabna ala bani Israil annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard fakannama qatala an-nasa jami'an wa man ahyaaha fakannama ahya an-nasa jami'an wa laqad ja'atuhum rusuluna bil bayyinat thumma inna katsiran minhum ba'da dzalika fil ardi musrifun. Ayat ini menggambarkan 14 abad yang lalu ketika kita berbicara tentang menjaga jiwa. Allah telah menerangkan melalui firman-Nya di Quran surah Al-Maidah bahwasanya Bani Israel itu terlibat dalam pembunuhan langsung terhadap penduduk Bani Israel, sekalipun penduduk, dalam ayat ini dijelaskan bahwasanya di Quran surah Al-Maidah orang-orang Bani Israel telah membunuh sebagian besar penduduk Palestina yang kita kenal genosida. Padahal orang Palestina tidak sedikit pun terjadi atau melakukan pembunuhan terhadap manusia, dan orang Palestina tidak sedikit pun berbuat kerusakan di muka bumi ini. Dengan arti kata, tidak ada alasan yang tepat bagi Bani Israel untuk menghukum, membunuh, membombardir penduduk Palestina. Apabila itu terjadi, maka seolah-olah Bani Israel telah membunuh sebagian besar dari penduduk di dunia ini. Baik, menjaga jiwa, pengertiannya apa? Menjaga jiwa berarti memberikan perlindungan pada jiwa dari sesuatu yang membahayakan, baik dari dalam atau dari luar, baik dari individu atau dari luar dari individu. Bagaimana cara menjaga jiwa? Pertama, dimulai dari diri sendiri, maka mengkonsumsi makanan minuman yang halal dan baik. Kemudian berikutnya caranya adalah berolahraga, istirahat yang cukup. Kemudian berikutnya membantu orang yang membutuhkan. Selamatkan tetangga kita, selamatkan saudara-saudara kita apabila terancam
keselamatan jiwanya. Kemudian menghindari perilaku yang melukai diri sendiri. Apa contoh perilaku yang menyebabkan rusaknya individu? Pertama, merokok, mengganggu kesehatan. Kemudian adalah narkoba dan segala macamnya yang bisa merusak akal. Minuman alkohol, hindari itu semua. Berikutnya, selalu ingat dan merasa takut atas dosa apabila melukai diri sendiri. Apabila kita terjerumus dalam perbuatan minuman keras, minuman alkohol, narkoba, minuman yang merusak jiwa kita ini, merusak kesehatan kita itu, takutlah kepada Allah, karena kita akan diminta pertanggungjawaban kelak di yaumil akhir. Baik, slide berikutnya, menjaga jiwa. Bagaimana aplikasinya? Seorang pelajar, sebagai seorang pelajar, salah satu cara menjaga jiwa adalah dengan mengamalkan adab berteman. Bergaullah dengan adab, bergaullah teman sesama teman dengan adab yang baik, tidak berbuat masalah, saling menghargai perbedaan. Apa manfaat menjaga jiwa? Pertama, terpelihara jiwa menjadi sehat jasmani dan rohani. Sehat jiwa kita. Kemanapun kita akan pergi, berteman kita dengan baik terhadap orang di sekitar kita. Sehat jasmani dan rohani kita. Menumbuhkan rasa menghargai antara sesama. Terhindar dari penyakit membahayakan jiwa. Kemudian menumbuhkan sikap peduli, tolong menolong, dan kepekaan sosial. Baik, masuk ke slide berikutnya, dalil tentang menjaga akal. Di sini dalam ayat Al-Quran surah Ali Imran, sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab sucinya. Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatun muhkamat hunna ummul kitab wa ukhra mutasyabihat. Amma alladhina bi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a at-ta'wil. Wa ma ya'lamu ta'wil illa Allah war-rasikhuna fil 'ilm yaquluna amanna bihi kullu man 'inda rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Hanya orang-orang yang berilmu, hanya orang yang berakal yang bisa memahami, yang bisa mematuhi ayat Allah. Allah menurunkan ayat muhkamat, ayat yang penafsirannya tidak membutuhkan takwil yang itu dalam. Terdapat hukum-hukum, penetapan hukum-hukum yang jelas. Tetapi ada aja ayat juga yang mutasyabih, yang membutuhkan takwil penafsiran yang dalam. Hanya orang-orang yang berkompeten dalam ilmu tafsir dapat dia mentakwil ayat mutasyabih. Itu menandakan bahwasanya Al-Quran adalah firman Allah yang bisa atau bisa diterima oleh akal-akal manusia yang sehat. Menunjukkan Allah menganugerahkan kepada kita akal pikiran sebagai pembeda mana hamba yang menggunakan akal sehat, mana hamba yang menggunakan nafsunya demi ketentuan, demi kebutuhan, demi kepentingan sesuatu. Baik, menjaga akal. Apa itu pengertian menjaga akal? Menggunakan akal untuk berpikir tentang hal-hal baik, melindunginya dari segala sesuatu yang bisa melemahkan dan merusakkan akal. Setelah kita menggunakan akal yang dianugerahkan Allah yang mulia ini, maka jagalah akal itu, maka menghindarlah dari hal-hal yang bisa merusak fungsi akal. Bagaimana caranya? Memperbanyak bersyukur pada Allah, karena anugerah akal pikiran yang sangat besar ini harus disyukuri. Menjadikan akal untuk memperhatikan kekuasaan Allah, bertadabbur atas ciptaan Allah. Dengan menggunakan akal akan menumbuhkan keimanan dan takwa. Menggunakan akal untuk memperoleh ilmu pengetahuan,
menjadikan akal sebagai untuk berpikir hal-hal yang bermanfaat, menjadikan akal untuk mengingat akhirat, menghindari perilaku yang merusak akal. Ini yang tak kalah pentingnya di zaman sekarang ini, hal-hal yang bisa menyebabkan rusaknya akal pikiran. Baik, masuk kita slide berikutnya, menjaga akal. Bagaimana pelaksanaan menjaga akal bagi seorang pelajar muslim? Cara menjaga akal dengan belajar, dengan niat, kemudian membaca Al-Quran, membaca buku, mengkonsumsi makan minuman yang halal, dan menggunakan waktu dengan kegiatan bermanfaat. Apa manfaat faedah menjaga akal? Dapat menjaga diri dan mencegah perbuatan tercela. Bisa kita membedakan ini baik, ini buruk. Dapat membedakan antara yang benar dan yang salah. Kemudian dapat memunculkan ide, gagasan, dan sasaran untuk kemajuan Islam. Gunakan akal ini untuk kemajuan. Dapat berpikir kritis dan rasional, menjadikan bijak, memutuskan dan menentukan sesuatu. Baik, masuk slide berikutnya. Apa dalil atau perintah untuk menjaga keturunan? Di Quran surah An-Nur ayat 32. Wankihul ayama minkum wassalihin min ibadikum wa imaikum ayyakunu fuqara'a yughnihumullahu min fadlih wallahu wasi'un alim. Berikanlah, nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba saya laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan beri kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Maha luas pemberian, Maha mengetahui. Quran ini membantah orang-orang yang menolak untuk perintah menikah sebagai ibadah. Baik, masuk ke slide berikutnya. Quran surat At-Tahrim, dalil tentang menjaga keturunan. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudun nas wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilazun syidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka perintahnya adalah jagalah keluargamu, dirimu dari siksa api neraka. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, pengertian menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti melindungi keturunan atau keluarga dari hal yang menimbulkan keburukan. Dijaga keluarga kita itu dari hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Menjaga nama baik keluarga, berhubungan ini hubungan manusia dan manusia. Bagaimana cara menjaga keturunan? Melakukan pernikahan yang sah, tidak rusak nasab seseorang itu dengan nikah yang sah, menjauhkan diri dari perbuatan zina, melakukan proses pinangan yang islami, tidak yang tidak sesuai dengan syariat, mendidik keturunan akhlakul karimah. Didiklah anak-anak kita dengan akhlakul karimah, berperilaku baik dalam masyarakat. Baik, slide berikutnya, menjaga keturunan. Apa manfaat, bagaimana melaksanakan menjaga keturunan? Pelaksanaan menjaga keturunan bagi seorang pelajar, bagaimana caranya? Dapat dilakukan dengan menjaga pergaulan yang baik di lingkungan, di sekolah ataupun di rumah. Jaga itu pergaulan. Apa manfaatnya? Dapat mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Terwujud keluarga sakinah, aman, damai, tentang ceria. Dapat terlahirnya dari keturunan dari keluarga sakinah, yaitu anak-anak soleh. Terwujudnya keturunan yang menyejukkan hati, kuat dalam beribadah dan bermartabat. Baik, kita menuju slide berikutnya.
dalil tentang menjaga harta. Bagaimana perintah Allah? Ya ayyuhallazina amanu anfiqu minat thayyibat. Allah merintahkan umat manusia yang soleh dan soleh untuk berinfak dari sesuatu yang thayyib. Ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabith minhu tunfiqun wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu keluarkan, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya, melainkan dengan memicingkan mata enggan terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah itu Maha Kaya. Jangan pula kita bersedekah dari hal-hal yang buruk, karena kita sendiri belum tentu mau kalau diposisikan menerima hal-hal yang buruk. Maka sedekahkanlah dari yang thayyib. Baik, masuk set berikutnya. Apa pengertian menjaga harta? Menjaga harta berarti melindungi harta dari segala sesuatu yang diharamkan. Jagalah harta kita itu. Carilah harta itu yang halal dan yang baik dan terhindar dari yang syubhat. Bagaimana cara menjaga harta? Memperoleh harta dengan halal, mencari harta yang halal dan caranya yang halal, perolehnya yang halal, menyimpan harta di tempat yang aman, menafkahkan harta di jalan Allah, bersedekah kita, menghindari riba, jauhkanlah dari riba, karena riba bisa merusak harta kita yang baik. Menggunakan harta untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, menolong orang lain demi tegaknya Islam. Baik, bagaimana cara menjaga harta? Bagi seorang pelajar, menjaga harta dapat diimplementasikan, diterapkan dengan tidak menghambur-hamburkan uang saku, kemudian menyisihkan uang untuk berinfak dan ditabung. Bagaimana, apa manfaat menjaga harta? Harta dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok. Harta menjadi berkah dalam kehidupan. Kemudian harta menjadi media untuk beramal soleh. Harta yang terjaga dapat meringankan pertanggungjawaban kita di hadapan Allah. Oke, di slide berikutnya, apa kesimpulan dari pembelajaran Al-Kuliyatul Khamsah? Kesimpulannya adalah umat Islam wajib menjaga 5 prinsip dasar Islam, harus jalan, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, menjaga harta. Dengan menjaga kelima hal tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari, maka seorang muslim akan menjadi sosok yang lebih baik dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan di video yang singkat ini dengan judul Al-Kuliyatul Khamsah dapat mencerahkan siapapun yang mendengar dan menelahnya. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.